Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi ya dengan Ibu. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Jika pertemuan kita yang lalu, kita membahas unsur-unsur buku fiksi. Nah, kali ini melalui video ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu menentukan unsur-unsur buku non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan mampu menentukan unsur-unsur buku non-fiksi. Baiklah, untuk memahami unsur-unsur buku non-fiksi, silahkan kalian dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Jika kita perhatikan unsur-unsur buku non-fiksi ini, hampir sama ya dengan unsur-unsur buku fiksi, yaitu adanya koper atau sampul, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Baiklah, akan Ibu uraikan satu persatu ya. Yang pertama adalah sampul atau koper buku. Seperti pada umumnya, sampul buku non-fiksi berada paling awal sebelum memasuki isi buku. Sampul buku ini merupakan identitas sebuah buku karena apa yang tertulis dalam sampul merupakan gambaran isi buku yang akan dibahas. Biasanya sampul atau koper buku memuat beberapa informasi, mulai dari judul buku, nama penulis atau pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan edisi buku yang akan diterbitkan. Yang kedua adalah pokok bab buku. Pada pokok bab buku memuat kata pengantar yang menjelaskan isi buku secara keseluruhan. Di dalam pokok bab buku juga menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan kata-kata yang berupa ucapan terima kasih dari seorang penulis. Yang ketiga adalah judul bab dan subbab buku. Judul bab dan subbab tercantum pada halaman daftar isi. Apa kegunaan daftar isi? Ya, membantu pembaca untuk mengetahui isi buku dengan melihat halaman awal hingga halaman akhir. Yang keempat adalah isi buku. Perlu kalian ketahui bahwa isi buku ini merupakan jantung dari sebuah buku karena di dalam buku itu harus ada pendahuluan, ada bagian utama atau isi, dan ada bagian penutup. Jika salah satu dari bagian ini tidak tercantum, maka buku itu tidak akan sempurna. Dan cara menyampaikannya juga harus runtut, dimulai dari pendahuluan, kemudian dilanjutkan bagian utama atau isi, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Jadi harus sistematika urutannya, tidak bisa terbolak-balik. Yang kelima adalah cara menyajikan isi buku. Unsur ini terdapat daftar pustaka yang dibuat untuk menyertakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis. Tahukah kalian bahwa informasi yang ada di dalam sebuah buku ini merupakan kumpulan dari beberapa referensi atau sumber dari orang lain yang dijadikan bahan untuk menulis buku. Jadi, seorang penulis buku non-fiksi wajib menuliskan daftar pustaka agar pembaca percaya dengan isi tulisannya. Yang keenam adalah bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi. Di dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Jadi,
Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang denotatif atau bahasa yang sebenarnya, agar pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku tersebut. Yang terakhir adalah sistematika penulisan buku nonfiksi. Sistematika atau cara penulisannya harus baik dan benar, yakni setiap informasi yang disajikan harus ditulis dengan runtut, tidak acak atau tidak sembarangan. Jadi, sistematikanya harus sesuai dengan isi buku yang tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu pendahuluan dulu, isi, dan kemudian penutup. Cukup sekian penjelasan Ibu mengenai unsur-unsur buku nonfiksi. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semakin menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.